Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di channel ini. Sekedar mengingatkan. Jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe. Tekan tombol jempol. Tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Sejarawan Yunani dan Romawi mencatat tentang Yesus dihukum mati dengan cara disalib. Nggak ada. Kalau ada, buktikan sekarang. Saya kalau memang belum baca, saya akan ikut belajar, ikut riset. Saya udah melakukan riset, nggak ada sejarawan. Yang ada nantinya dibuat oleh yang bukan saksi mata di sana. Ini kan kekuatannya Kristen begitu. Ada kok. Tapi saksinya bukan di TKP. Hanya by storyteller atau penerus cerita-cerita. Makanya kaitan erat dengan ketika Lukas mengumpulkan cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Lukas bukan saksi matanya Yesus. Perkara Lukas juga murid Yesus, itu sudah keimanan. Bicara akal, siapa Lukas? Pernah ngopi bareng nggak dengan Yesus? Pernah makan bareng nggak dengan Yesus? Kan nggak pernah. Kalau kita mau masukkan akal, ya, bukan artinya melepas iman. Menurut versi Bible, Adam itu mendapatkan dosa waris karena melanggar perintah Tuhan, ya, atau larangan. Yang membujuk siapa? Iblis. Kenapa di ujung ceritanya iblis yang pengen manusia itu tersesat malah membantu Yesus, bantu terselenggaranya penyaliban versi gospel. Kan ini nggak masuk akal. Iblis, kita semua sepakat tujuannya menyesatkan manusia. Kalau Yesus itu menyelamatkan manusia, tapi datangnya dari iblis. Tapi iblis ada keterlibatan dalam cerita penyaliban ini. Gitu maksud saya, kalau dari sisi akal dulu. Kalau iman udah susah. Iya, memang seperti tadi pertanyaannya kembali. Saya makanya bingung. Kalau memang mau Nabi Isa itu disalibkan, nggak mau disalibkan, ya ngapain nyari dibuat orang-orang yang menyerupai untuk disalibkan? Kan nggak masuk ya, akal. betul. Ini ada yang luput. Diangkat saja. Ya, izin sedikit Bang Sosial, ya, maaf saya kebanyakan bicara. Luput saya menjawab. Saya kalau ditanya tuh harus terjawab semua dalil dari Islam, lalu balikkan pertanyaan yang sama kepada penanya. Di dalam riwayat Islam, semua utusan Tuhan itu punya sahabat atau khawariyun. Kenapa? Mic-nya unggul, mic-nya. Oh, ini social agent gini, social agent ya. Jadi kan itu kan semua sepakat ya bahwa melibatkan prajurit atau tentara Romawi kan. Ini yang namanya prajurit atau tentara Romawi ini tidak akan bergerak sendiri tanpa komando. Siapa yang menyuruh mereka? Tentu yang menjadi atasannya atau rajanya kan. Raja Romawi dan tentara Romawi ini dalam posisi sama-sama tidak pernah mengenal Yesus, tidak tahu wajah Yesus, ya kan? Jadi buta literasi lah menjalankan tugas, ya kan? Nah, yang namanya tentara Romawi ini kalau diberi tugas oleh raja apalagi, dia pasti punya keinginan ini tugas harus berhasil. Kalau sampai gagal, mereka yang akan dihukum oleh raja, gitu kan? Jadi mereka menjalankan tugas dalam posisi tidak pernah tahu Yesus itu rupanya seperti apa gitu. Makanya Tuhan mendukung penyaliban itu gitu ya. Nah, makanya dalam menjalankan tugasnya ini mereka salah tangkap nggak salah tangkap juga nggak tahu. Pokoknya yang penting disuruh nangkap orang apa yang namanya Yesus, ada yang ngaku yang namanya udah ini aja. Mau itu benar apa enggak benar-benar Yesus, laporannya yang penting Yesus sudah kami tangkap dan sudah kami salibkan. Nah, ternyata Al-Quran mengklarifikasi. Jadi ini lebih pada si tentara Romawi ini melakukan salah tangkap gitu. Dan Tuhan mendukung. Kenapa?
dan Tuhan mendukung bahwasanya dengan cara mengelabui seperti itu ya. Jadi Tuhan Tadi itu terputus dari Ustadz Unggul. Masya Allah. Tidak Tuhan Assalamualaikum warahmatullahi menyelamatkan wabarakatuh. hambanya yang mulia gitu kan. Kita nggak tahu salah tangkap, mungkin aja salah tangkapnya orang bejat gitu kan. Kalau orang bejat ditangkap ya biarin lah, ngapain kita urusin. Kita nggak tahu Iya, juga, memang mungkin juga yang ditangkap itu pengkhianatnya Nabi Isa, kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu Iya, cuma juga. kan untuk apa Tuhan melakukan manipulasi? Kan Tuhan bisa Untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam menyelamatkan dan untuk menyelamatkan tentara Romawi dalam menjalankan tugasnya. Oh, berarti Tuhan mendukung tentara Romawi dalam menjalankan tugasnya dengan cara mengelabui tentara Tadi Romawi. itu dibilang tidak Tentara rela. Romawi yang mengelabui rajanya, membuat laporan bahwa tugas sudah dilaksanakan. Jadi Al-Quran hanya menceritakan terjadi manipulasi dalam peristiwa itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh tentara-tentara Romawi. Membalas. Tentara Romawi yang membuat berita manipulasi itu dibongkar oleh Al-Quran. Terjadi Allah manipulasi dalam membalas peristiwa penyaliban surat itu. itu. Itu tadi yang tergantung dari Ustadz Unggul. Allah itu tidak rela, dia membalas. Paham? Balas dengan mengelabui seperti itu, Pak. Ya. Mengelabui gimana? Tentara Romawi yang mengelabui tentara Romawi, Dia kan punya membuat mukjizat. laporan palsu. Kenapa lupa? Mukjizatnya ada. Nah, gantian izin ayo Mas Erso. Ya izin ya biar nggak ribet. Gini, kalau tadi pertanyaan berarti Tuhan begini. Nah, Tuhan itu menginformasikan. Kalau tahu maunya Tuhan, ya kita mati dulu nanti tanya ke Tuhan. Iya, Tuhan itu menginformasikan. Setuju. Ya, Tuhan menginformasikan semacam itu. Nah, kita sebagai manusia, ya sebetulnya apa tadi tentang iman, apa seperti apa? Ada yang nggak terjangkau. Ustadz Tunggul kan gitu. Nah, sebetulnya ada Adek. sesuatu yang di bumi ini, peristiwa-peristiwa itu muncul, itu akal bekerja. Tapi kalau peristiwa yang sebelum di bumi dan setelah di bumi, akal mau bekerja gimana? Nah, itu ada unsur iman. Sementara peristiwa tentang Nabi Isa itu di bumi. Bentar ya Bang Nap ya, ganti dulu Ustadz Unggul ya. Oke, mungkin agak dibedakan ya. Kalau peristiwa di bumi ya harus pakai akal. Tapi kalau dulu sebelum di bumi seperti apa, setelah nanti mati seperti apa, itu unsur iman. Silakan yang lain. Saya mau memperdapatkan buktinya kenapa harus diserupakan. Kalau diserupakan ya, kalau memang untuk menyelamatkan Nabi ya selamatkan saja. Ngapain harus nyari tumbal? Itu yang maksud saya kan. Justru karena dia disalib lah dia membuktikan ketuhanannya. Mana itu? Ya, Dan jelas juga cara kan. ketika dia disalib mati dan bangkit lagi dan muridnya percaya bahwasannya yang dikatakannya saya harus menderita mati dan bangkit lagi terbukti. Kalau tidak hanya ketika mati dan tidak bangkit lagi berarti dia tidak Tuhan kan? Ini lucu nih. Yang disalib ada 3 loh, ada 3. Kalau disalib itu membuktikan ketuhanannya, berarti maling dan bajingan yang disalib bersama Yesus juga itu tuhankan aja sekalian, karena penyaliban membuktikan ketuhanan gitu. Ada 3 loh yang disalib bersama dengan Yesus itu. Kita tidak fokus dengan pertanyaan Bapak tadi. Lu tadi Enggak ada tiga ada 3 yang disalib ada itu, tiga. 3-tiganya Tuhan semua, karena penyaliban membuktikan ketuhanan. Yang mana kan itu kan? Emang riwayat tiga-tiganya itu pernah mengakui bahwasanya aku harus menderita. Kan hanya Yesus yang mengakui dia. Tapi kan parameternya penyaliban membuktikan ketuhanan. Penyalibannya dan mati dan bangkit itu membuktikan penyaliban. Yang 2 tadi bangkit rupanya. Itu kan Yang 2 tadi bangkit. ketuhanan kan, penyaliban itu tadi. Oh, nambah lagi, sekarang kriterianya nambah lagi. Nggak, berarti di situ kan artinya selama yang tadi kita uraikan, Pak Sosial tetap memandang kata-kata yang kami uraikan ini bahwa tidak masuk logika Pak Sosial, sehingga Pak Sosial sendiri masih meyakinkan itu. Padahal Pak Sosial tadi kan bilang manusia. Jadi kok manusia bisa dituhankan? Masih argumen Pak Sosial itu Tadi kan pertanyaannya simpel sebenarnya Pak. Simpel pertanyaan tadi kan kalau memang Yesus itu mau diselamatkan. ya Pak Unggul keluar 30 nanti masuk lagi Pak Unggul biar nggak doubling. Kalau memang dia mau diselamatkan oleh yang Maha Sang Maha, kenapa harus dikelabui dengan menggantikan manusia? Kalau memang dia mau diselamatkan oleh yang Maha Sang Maha, kenapa harus dikelabui dengan menggantikan manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol.
Tikon tombol lontengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Nah, kalau memang dia mau diselamatkan oleh yang maha sang maha, kenapa harus dikelabui dengan menggantikan manusia? Yang sesuai Pak Unggul bilang Ini aja tadi. nyamar, nggak dalam wujud aslinya, pakai wujud manusia, nyamar. Itu juga udah pengelabuan, mengelabui itu. Itu Anda beribu kali dikelabui, sekarang malah nuduh kita yang mengelabui. Lalu Anda itu korban dikelabui oleh Bukan Anda yang mengelabui, Tuhan yang mengelabui. Kan Tuhan yang menggantikan, kan kenapa Iya, digantikan? Tuhan datang ke bumi jadi manusia. Kenapa nggak dalam bentuk aslinya saja? Kenapa harus dalam bentuk manusia? Padahal Tuhan itu bukan manusia. Itu kan mengelabui namanya, Pak. Ini udah lari, Nah, Anda dikibulin kayak gitu mau. Sekarang kalian nuduh Dibalikin dikibulin. malah lari katanya kan. Iya, kenapa nggak dalam wujud aslinya aja Tuhan datang dalam wujud roh gitu ke bumi ini? Nggak usah pakai pinjam wujud manusia. Itu kan mengelabui namanya. Mana Ustaz Unggul? Ayo, Ustaz Unggul. Coba dicek. Datanglah jental Tuhan itu dalam wujud aslinya nih. Aku nih, ini bentuk rohku kayak gini nih. Kenapa harus niru-niru bentuk manusia gitu? Mana Ustaz Unggul nih? Berarti kan nggak jental Tuhan yang kau sembah-sembah itu datangnya. Penuh kepura-puraan, penuh penyamaran, penuh kelabui gitu kan. Jadi memang harus dikelabui begitulah ya untuk menunjukkan kemahannya gitu. Ini yang jago mengelabui secara telak ini siapa gitu kan? Ya pokoknya Udah kita ada tuh, Pak, kita di dalam jangan hadis Bertanya Quran secara katanya. antara Islam. Oh. Saya mau bertanya, pengen tahu. Udah ada Pak Unggul di situ. makanya Mana Ustaz tadi Unggul? Ada masuk. tadi itu saya sampaikan. Tuhan itu mengelabui apa enggak? Tuhan itu menginformasikan. Kalau kepengen tanya Ustaz Unggul. Tuhan itu maunya apa, mengelabui apa tidak, ya mati dulu. Karena Allah menggantikan dengan yang serupa. Jadi bisa Itu banyak lakawato. informasinya seperti itu. Memang nggak bisa Allah diatur, justru karena nggak bisa Allah diatur, Ya. makanya Allah mau jadi manusia kan nggak bisa diatur juga. Oh gitu. Nggak mungkin dia jadi manusia. Mau Bapak yang atur Allah dengan cara tidak mungkin, benar. Itu yang nggak dipikir saya gitu loh. Ini sama dengan gini, sama dengan orang katanya ngaku banyak duit, tapi pembuktiannya hidup kere gitu. Kan lucu kayak gitu kan? Iya. Katanya banyak duit, tapi pembuktiannya hidup kere. Katanya maha kuasa, tapi pembuktiannya loyo gitu kan? Iya. Repot kalau pembuktian kayak gitu. Ngerokok aja bisa masih minta di orang gitu ya. Nah, katanya banyak duit rokok aja minta, kan kayak gitu lucu kalau pembuktian kayak gitu. Katanya maha kuasa, tapi kok loyo gitu. Ini pembuktian macam apa kalau kayak gitu? Nanti alasannya Mana itu Ustaz serah. Unggul? Suka-suka Tuhan lah. Jawaban macam apa suka-suka Tuhan? Ustaz Unggul. Berarti ada kaidah lagi. Kalau memang Tuhan itu maha, Kaidah lagi. Mana Ustaz Unggul? Kok nggak ada suara nih? Padahal udah masuk. Halo. Hilang. Ustaz Unggul. Makanya kan gini. Habis baterai katanya Ustaz Unggul ngecas dulu kayaknya habis baterai Ustaz Unggul. Inilah Iya, tapi dia berpikirlah. udah masuk ini. Berpikirlah secara adil, jangan sampai keimanan yang dalam tanda petik tadi. Jadi keimanan itu ya harus terukur, bukan terus merembet jadi hawa nafsu, berpikirnya nggak adil. Ini kayak gini Pak Elsa. Aku Iya, ini orang paling jenius loh di sekolah gitu. Begitu mana lihat rapotnya merah semua. Ini pembuktian macam apa kok rapotnya merah semua? Dia paling jenius. Jengkel dia kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Biar dia ini aja. Mudah-mudahan kita doakan aja lah ya kan. Kita doakan mudah-mudahan silakan dibaca-baca lagi ya kan. Apa namanya Bibelnya. Karena yang dia pikirkan malah menyalahkan Tuhan, bukannya. Kalau gini Bang Sera, saya itu cuma berpikir gini. Kalau semulung apapun ajarannya, seenak apapun ajarannya, walaupun dikasih obra cuma-cuma gratis, tapi kalau yang ngasih janji itu sebetulnya semu, nggak akan terpenuhi. Itu aja. Jadi nanti setelah Janji mati, tinggal janji. ya, di bumi aja sudah banyak bukti yang aneh-aneh. Iya. Iya. Itu aja. Mungkin Pak Ustadz Nab nih, next tambahan, silakan. Dari yang naik. Loh kok pada turun itu dua-duanya? Tinggal kita Enggak. berdua nih Pak Elsa nih. Labling tadi. Ini Ustaz Unggul lagi. Syukran Ustaz Unggul. Ada Ustaz Unggul. Lanjut. Saya kan baru datang menyimak. terputus tadi, Tadi Ustaz. terputus, baterai Lanjut, habis. lanjut, Saya lanjut. colok. Terus udah gitu kok nggak masuk. Udah diterima sama host, tapi kok cuma ngeliat host doang. Sekarang udah normal ya, suara juga ya. Udah.
Oke, dilanjut dulu sih biar saya nggak motong lagi di tengah-tengah pembicaraan. Enggak. Nanti kalau udah diberi waktu saya ngomong. Enggak, justru yang Ustadz tadi terpotong. Sekarang dilanjut. Oke, lanjut ya buat Bang Social Agent. Tadi saya keputus belum sempat menjawab kenapa harus diserupakan. Tidak, Islam tidak butuh seperti apa sih kronologisnya penyaliban. Karena Islam meyakini ada penyaliban, tapi yang dibunuh dan disalib itu bukan Yesus gitu loh. Jadi kalau itu tidak menjadi komponen penting, yang terpenting bagi umat Islam adalah Allah memuliakan utusan-utusannya. Para Yahudi, Islam juga menggambarkan mereka ragu-ragu tentang siapakah yang dibunuh itu. Kaum Yahudi tidak mempercayai ada penyaliban. Mereka mengiranya ada pembunuhan kepada Yesus tapi dengan cara dirajam. Bisa kita lihat referensi dari mereka. Ya, kalau Islam mengakui ada yang dibunuh dan ada yang disalib tapi bukan Yesus gitu. Sementara saudara-saudara kita yang Kristiani mengimani bahwa yang dibunuh dan disalibkan itu Yesus. Nah, ini jadi seru nih. Ada 3 pendapat. Nah, sekarang mari kita beradu argumentasi mengerucut lebih tajam. Ya, pertanyaan dimulai dari siapakah yang diserupakan, kenapa perlu diserupakan, kenapa ada orang yang harus dikorbankan. Itu bisa saya tarik dari dalil Al-Quran, hadis, ataupun dari kitab perjanjian lama sendiri gitu. Kalau memang mau konsisten, nubuat-nubuat Yesus ada di dalam perjanjian lama. Di perjanjian lama juga ada itu. Kenapa orang yang tidak berdosa jangan menanggung dosanya orang lain gitu. Itu nanti korelasinya akan selaras dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis bahwa Yesus yang tidak berdosa ya jangan sampai dibunuh gitu. Malah yang dibunuh nanti arahnya ke Yudas. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Dari sejarah juga ada ditemukan ada kerangka-kerangka bekas penyaliban yang di zaman tahun 1 itu. Mereka mau meneruskan jejak DNA dari keturunan Yesus tapi dilarang, di stop. Nah, ini ada apa? Kenapa dilarang? Bukankah Yesus punya saudara tiri dari anak perkawinan biologis Yusuf dan Maria? Ada anaknya, ada keturunannya itu sampai sekarang. Kalau ditelusur secara DNA, cuma pihak Vatikan waktu itu menyetop penyelidikan ini karena dia tahu efeknya akan sangat berbahaya. Oke, lanjut. Saya kebanyakan bicara, mohon maaf Bang Social Agent, biar nggak terkesan dikeroyok, harus kita kasih kesempatan bicara dan banyak bertanya karena kita berapa nih, berlima ya. Oke, lanjut Bang, standby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungan sunkan untuk tikon. Tikon tombol subscribe. Tikon tombol jempol. Tikon tombol lontengnya. Terima kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay?